sudut kota yang kita laluin lewat berlari gitu. Tapi kalau di trail nggak cuma dapat orangnya juga, dapat pemandangannya. Cuman gue nggak pernah ngeliat lari itu sebagai sebuah olahraga sendiri gitu. Mas Distra, ini gue driver yang waktu itu nganterin lo Pokari itu. Thank you so much Mas, karena gue ngeliat eventnya, terus karena lo sharing-sharing, gue sekarang jadi lari rutin. Oh my god. Gitu, jadi Hello wargi, selamat datang kembali, selamat mendengarkan kembali Easy Pace Podcast, sebuah podcast dari persembahan dari Dashboard, di mana kita akan membicarakan olahraga, komunitas beserta gaya hidup sehat, tentunya dengan narasumber yang keren-keren banget, super inspiratif. Nah, seperti kali ini, hari ini aku akan kedatangan seorang narasumber yang oke banget. Untuk para pelari yang saat ini maupun dari dahulu kala, zaman dulu dan zaman kini pasti udah tahu nih beliau siapa. Kali ini beliau ini terkenal sebagai co-founder Runhood, the OG Mas Runhood. Terus juga kalau misalnya sekarang kita ngomongin Athletica Company atau One Track Mind, pasti kita langsung tahu nih siapa nih beliau. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita kali ini, Mas Adistra Bimo. Halo. Halo Mas Adistra, apa kabar? Baik Tan. Silakan apa? Oke, Mas Adistra. Ya. Di OG Mas Runhood. Ya. Jujur soalnya dulu tuh race pertama aku ikut Pokari yang di KBP. Ya. Itu pas lagi itu race pertama, jadi aku lagi fokus-fokusnya. Aku Ya. lari sama temanku, terus temanku bilang, ada Mas Runhood. Terus langsung gitu, bener-bener langsung ke distract semua kayak, wah ada Mas Runhood. Tapi itu seneng banget ketemu karena kan ngikutin Runhood juga dulu. Terus wah ada Mas Runhood di tengah jalan kita lagi race. Itu sangat bikin semangat. Thank you banget dulu influence-nya juga. Jadi bisa terus nih sampai sekarang nih masih terus berlari. Menariknya banyak yang nggak tahu nama gue sebenarnya. Iya, Cuma taunya gue Mas Runhood, ya udahlah ya. Sekarang Mas Runhood sudah didelegasikan ya. Sudah didelegasikan sama Satrio. Iya. Aduh kocak dulu. Nah, Mas Distra. Sekarang kali ini nih terakhir ikut race apa? Terakhir ikut race itu awal tahun lalu. Itu trail. CTC. Oh iya, kita ketemu ya. ya. Disalib sama Mbak Tania. Sorry, terlalu fokus anaknya tadi. Oh, trail. Jadi udah nggak road lagi atau? Road tetap masih. Tahun lalu latihan buat Melbourne Marathon. Cuman tahun ini ganti ke trail dulu. Ganti suasana lah. Ganti tema nih tahun ini. Bener, karena tahun lalu itu latihan latihan maraton di road itu kan cukup menyita jiwa dan raga gitu ya. Akhirnya tahun ini decide untuk coba ganti suasana dulu deh, main ke alam dulu. Dan ternyata seneng nih sama trail. Seneng banget. Apa bedanya? Bedanya ya, satu pemandangannya deh pasti ya. Oh iya. Pemandangannya kalau di road itu kan dua-duanya sama-sama menarik. Kalau di road itu race-nya kita banyak kan lihat orang terus cheering along the way gitu ya. Kota, bisa explore kota, banyak mungkin yang kita nggak pernah lihat sudut kota yang kita laluin lewat berlari gitu. Tapi kalau di trail nggak cuma dapat orangnya juga, dapat pemandangannya gitu. Yes. Terus naik gunung, nggak semuanya lari, ada jalannya. Itu yang bener-bener wah, trail seru banget. Iya sih, benar-benar nggak semuanya lari, ada jalannya, kayak ada waktu buat kita mikir juga gitu. Bener, kontemplasi lah. Kontemplasi. Iya. Ini kayaknya nanti oke nih kita kaitkan dengan One Track Mind. Yes. Soalnya kayaknya sejalan ya. Sejalan. Betul. Oh gitu. Tapi tetap nanti akan ada saatnya balik ke road lagi kan? Rencananya sih tahun depan pengen latihan buat road lagi gitu. Cuman tahun ini puas-puasin dulu lah. Oh, tahun ini puas-puasin trail. Road nanti WMM atau apa gitu ada dream. Nggak harus WMM sih, yang penting ya di road aja sih gitu. Kayaknya gue sudah meninggalkan mindset kalau race itu harus WMM. Jadi karena semua kota atau semua tempat tuh punya keunikannya masing-masing gitu. Bener-bener. Kan yes, WMM juga seru, tapi gue yakin masih banyak banget
race yang sama menariknya. Apalagi di Indonesia sebenarnya sekarang juga lagi Iya, banyak lagi ya. gila sih, apalagi kan sekarang lagi didukung sports tourism gitu kan. Jadi semua kota tuh bener-bener bergelora untuk ngasih lihat kotanya dengan cara berolahraga. Iya. Menarik, Menarik sangat banget. menarik. Sebelum ke situ, pengen tanya dulu nih sama Mas Difra. Dulu gimana sih ceritanya bisa suka dan jatuh cinta sama lari? Awal mula lari ya. Jadi sebenarnya dari dulu memang dari SMA, dari SMP gue suka olahraga. Gitu. Awalnya bahkan bukan olahraga lari. Awalnya gue main baseball sama softball. Gitu. Dari SMA main 10 tahun. Habis itu gue ada kesempatan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, waktu itu ke UK. Oh, Di UK nggak ada orang yang main baseball softball. ya. Kan udah Hilang biasa, lah itu. iya udah biasa olahraga gitu kan, terus tiba-tiba olahraga kesayangan lo diambil gitu dari hidup lo, terus ya udah gue coba cari olahraga apa ya kira-kira yang gue bisa lakuin nih. Nah, ada momen dimana gue waktu itu lagi nunggu bus di halte, terus gue ngeliat nih segerombolan orang gitu, bule-bule gitu kan, ngelewatin gue di halte bus. Terus mereka tuh kayaknya enjoy banget larinya gitu. Terus oke, gue mikir kayaknya lari ini menarik juga, karena dulu lari yang gue tahu adalah waktu gue nggak bawa PR pas masih SMP SMA disuruh lari gitu kan keliling, atau ya buat pemanasan gue latihan baseball. Cuman gue nggak pernah ngeliat lari itu sebagai sebuah olahraga sendiri gitu. Nah makanya besoknya ya udah gue dengan sepatu yang ada gitu ya, gue coba lari aja. Waktu itu bayangan gue ya udah gue lari secepet-cepetnya, sekeras-kerasnya, karena gue ngeliat tadi nih orang si bule-bule ini kan wah udah nyaman, terus kenceng juga gitu Formnya kan, bagus gitu ya. formnya Waduh. bagus. Besokannya gue coba, nggak nyampe 10 menit gue bener-bener muntah. Wah ini apa fitness level gue yang jelek banget, apa ada sesuatu yang gue lakukan tuh salah. Oh. Makanya dari situ gue penasaran, oke gue pengen deh coba ngulik olahraga lari. Oke, gue browsing, cari gimana cara lari yang lebih benar, yang lebih sesuai dengan level gue gitu ya. Habis itu ya udah, gue coba rutinin pelan-pelan lari gitu. Jadi muntah itu saat itu bukan kita jadi stop gitu ya. Iya. Waktu itu Mas Difra malah mau Gue lanjutin. penasaran sih, karena kenapa orang lain bisa gue nggak bisa gitu, apa yang salah gitu kan. Makanya habis itu gue coba, ya mungkin 2 minggu masih agak enek gitu ya, muntah-muntah, cuman habis itu badan udah kebiasa, ya udah akhirnya diterusin. Coba. Ya ampun. Karena sekarang aja sering banget nih aku ketemu sama teman-teman tuh yang kayak gue kayaknya nggak cocok deh sama lari. Ya. Nggak bisa, gue bosan. Nggak Ya. bisa, pasti sakit ini itu. Ya, Jadi ya. kayak baru coba berapa kali langsung udahlah kayaknya gue Ya. nggak cocok sama lari. Ya, ya, Tapi ya, saat itu Mas Difra awal berarti nggak cocok kan, kayak 10 menit Awal-awal langsung. iya 2010 Capek banget. 2010 itu ya pertama-tama nggak cocok sih, cuman kalau orang Jawa bilang tuh cinta karena biasa. Oh, Gitu. Jadi makanya dibiasain aja larinya, lama-lama jadi cinta dengan olahraganya gitu. Kata ini ya, apa ya, bersungguh-sungguh mau coba gitu. Bener. Dan ternyata ya sampai sekarang Iya. kecintanya tuh terus, dan malah nggak cuman kita Mas Difra ini stay di larinya doang, tapi ada banyak banget yang bisa diulik dari lari ya. Banget. Bahkan sekarang profesi gue sangat berkaitan dengan olahraga lari gitu. Wah, dulu tuh kan sebelumnya si Runhood ini, Ya. berarti itu sebelum Runhood. Jauh, Runhood itu 2015. Itu 2015. Gue mulai lari itu 2010-2011 lah. 2000. Itu ada andilnya sampai terjadi Runhood atau itu beda banget? Banget. Jadi 5 tahun sebelum Runhood itu, yang tadi gue bilang gue suka nulis gitu kan. Oh, oke. Jadi apa yang gue temuin tentang olahraga lari itu gue tulis dalam sebuah blog lah dulu di WordPress gitu. Oh ya, Gue zaman bikin itu. blognya namanya Running Rage. Namanya Running Rage, gue masukin semua apa yang gue temuin tentang olahraga lari gitu. Nah cuman memang gue punya interest lebih terhadap dunia kreatif juga. Gitu. Jadi tentang fashion, tentang musik, tentang fotografi. Nah itu semua yang gue coba gabungkan olahraga lari dengan interest tadi. Karena menariknya kalau olahraga lari tahun itu udah masuk ke ranah subculture juga, ranah industri kreatif
gitu. Di 2010 itu. Iya, jadi fashion di dunia lari 2010 tuh udah lumayan mulai lah Oh, digerakkan sama beberapa wow. global brand waktu itu. Gitu. Kalau di sini kan sekarang nih ya. Sekarang istilahnya, push ya lagi. mungkin 5 tahun terakhir the runway of running Yes. culture itu bergeliat lah ya. Cuman kalau di luar sana mungkin 2010 2011, London 2012 gue ingat itu brand-brand udah mulai masuk ke subculture lari, fashion segala macem. Wow, gokil. Gitu. Mas Tisra itu ngulik itu juga ya Ngulik, sebenarnya. gue tulis, abis itu 2013 gue balik ke Indonesia. Gue balik ke Indonesia, gue coba ajak teman-teman gue untuk lari. Nah menariknya karena waktu itu gue masih umur 22 gitu ya. Kalau gue ajak lari yuk, ini masih menjadi sebuah konsep yang alien buat mereka, lari gitu. Karena ngapain sih lari, capek gitu ya. Tapi waktu itu inisiatifnya adalah ngajak orang lari, tapi tidak secara eksplisit ngajak orang lari. Kita ngajak dari sisi yang berkaitan dengan anak mudanya lah, dari musiknya, dari fotografinya, dari desainnya, dari fashionnya. Nah, pas kita ngajak dari sisi-sisi yang bukan non lari, justru malah mereka tertarik. Oh gitu. Gitu. Lari ibaratnya jadi kayak olahraga pemersatunya, tapi topik-topik yang kita bahas di dalam komunitas itu sebenarnya ya musik, ya desain, ya fotografi, ya fashion gitu. Wow, itu that's why sekarang sebenarnya sih sekarang kan sudah sangat terkenal di komunitas Running Rage ini. Running Rage, Tapi betul. itu berarti startnya dari situ ya? Dari situ dan sangat Dari blog. Jakarta banget lah, Jakarta Jaksel banget. Jaksel banget. Gitu. Nah dari situ sebenarnya gue ngelihat potensi bahwa lari ini seharusnya menjadi olahraga yang sangat inklusif. 2013 gue ngeliatnya memang masih manifestonya itu di Jakarta centric banget atau kota-kota besar gitu ya. Nah gimana caranya bisa ngebawa kultur lari ini ke seluruh Nusantara, lebih luas lagi gaungnya. Makanya waktu itu gue ngobrol sama partner gue sekarang si Franz, gimana ya Franz, kita bisa ngebawa kultur lari ini luas seluruh Indonesia. Makanya 2015 kita bikin bukan komunitas, karena kita ngeliat komunitas itu bisa sangat eksklusif, tapi media, berupa media yang kita namain Runhood. Wow. Yang memang misinya dari awal kita menyebarluaskan culture lari ke seluruh Indonesia. Oke, jadi nih cikal bakal dari Runhood. Cikal bakalnya Runhood. Ini baru sampai Runhood nih, masih Baru banyak sampai nih ke Runhood. depan nih kita akan ngobrolnya nih. Yes. Start dari blog, Dari blog, dari sebenarnya dari lihat itu gerombolan berlari-lari, Gerombolan lari. blog, terus si blog ini ke Komunitas. Jakarta jadi komunitas. yes. Terus gimana cara ada ya dreams itu untuk share ya? Karena Bagus tuh, Mas. gue ngelihatnya lari itu is the mother of all sports. Orang yang olahraga apapun pasti ujung-ujungnya atau mulanya itu dari lari. Karena lari itu udah jadi warming up pasti. Dan hampir semua orang itu bisa melakukan. Ini olahraga yang barrier to entry-nya tuh paling rendah. Karena lo nggak perlu sewa tempat, gitu kan. Peralatan juga nggak semahal yang lain. Kalau lo ambil baseline-nya. Gitu. Makanya gue ngeliat lari ini potensinya gede banget gitu di Indonesia. Kalau kita compare dengan negara lain, kita tuh masih tertinggal mungkin 10-20 tahun lah. Oh ya? Dibandingin Jepang, bahkan dibandingin tetangga kita Singapura. Sejauh itu bedanya? Sejauh itu. Tapi menariknya kita lihat dari segi statistik, orang yang lari itu semakin tahun semakin banyak. Banyak banget. Sekarang. Betul. Nih, yang menariknya nih event lari tahun 2014 itu bisa dihitung mungkin hanya 200 sampai 300 lah seluruh Indonesia gitu ya. Setahun gitu. Nah, sekarang mungkin udah bisa menyentuh hampir 1.000. Serius? Coba kalau lo lihat di teman-teman website teman-teman kalender lari segala macam itu hampir setiap weekend di tiap kota itu ada acara lari. Itu campur lagi road, trail, ultra. Ya, Bener. gila sih.
ya sih CFD aja ya Heeh. yang lari acara event itu ada 2-3 Iya. tiap minggu, gila. Satu kota aja mungkin ada 5 acara lari gitu kan. Iya, bener-bener. Terus semua willing untuk ngejar itu, mau di Bener. kota manapun kita harus pindah-pindah semua tetap mau ya. Karena demand terhadap olahraga lari semakin besar, supply-nya juga semakin besar. Dan menariknya ya ini udah bukan jadi sebuah hobi lagi, tapi udah menjadi sebuah industri lah. Dan itu bagus karena ketika sesuatu udah menjadi industri, bisa lebih sustainable. Yap, benar-benar. Tapi visionnya Mas Distra di start dari Run Hood itu, itu maksudnya sekarang ya kebukti. Ya. Kayak orang kan ngejar lari itu ngumpul bareng-bareng. Start dari baju-baju culture, Ya, sepatu, fashion masuk. Ya. Musik juga banyak banget kan playlist-playlist Ya. buat lari. Dan emang pendukung-pendukung itu ternyata yang di visionnya Mas Distra dulu sekarang itu emang ya terbukti. Jadi Sekarang yes, berkembang lah. Berkembang. dengan gayanya masing-masing. Dengan ya, gayanya dengan masing-masing. gaya masing-masing. Dulu kalau di Run Hood sendiri emang ada spesifik yang diangkat gak sih? Atau memang misalnya kayak kayaknya Run Hood itu lebih ke Nike banget deh gitu. Misalnya brand centric banget atau gitu apa. ya. Enggak, dari dulu kita memang sebisa mungkin dan sampai sekarang adalah brand agnostik. Oh, oke. Jadi we are in the business of inspiring people to run. Dan seharusnya apapun itu barang-barangnya itu harus bisa mencakup berbagai macam kalangan gitu ya. Dari yang paling grassroots sampai yang paling premium. Makanya kita coba angkat-angkat, ada yang brand premium yang kita angkat, tapi tetap ada juga brand yang lebih sifatnya targeting the masses juga kita bawa gitu. Karena kita pengen ngelihat olahraga ini sebagai olahraga yang paling inklusif dibandingkan olahraga lain. Iya, menarik. Tadi juga idenya kalau lari itu emang awal dari semua olahraga. Betul. Gimana dari hukuman aja lari ya. Betul. Kocak banget tapi itu bener. Karena lari itu adalah perpanjangan dari jalan kaki kan. Iya. So kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan jalan kaki, pasti kita jadi lebih mudah untuk berlari lah. Yes, bener-bener. Seru. Mungkin justru sekarang malah sebaliknya, orang lebih banyak yang lari. Iya. Nah, mungkin kita juga bisa encourage mereka untuk jalan kaki sehari-harinya gitu. Karena menurut statistik Indonesia adalah negara yang paling minim jalan kaki. Bener. Tapi banyak banget animo orang lari. Iya. Iya kan? Makanya gimana caranya dari orang yang sering lari setiap hari, kita balikin untuk bisa jalan kaki juga gitu. Sekarang lari 10 kilo tiap hari pun ya nggak terlalu masalah ya. Iya. Tapi kalau jalan kaki ke Indomaret Iya, kemana iya, gitu iya, kan, iya, 1 iya. kilo aja kayak naik Gojek aja lah ya gitu. Gitu. Malesnya masih ada. Benar. Semoga itu juga bisa mempengaruhi gaya hidup ya. Ya. Nggak cuman kayak culture-culturean yuk ikutan lari, tapi Benar. juga secara gaya hidup. Tapi sebenarnya sih kebawa sih. Kita orang yang lari mulai memperhatikan nutrisinya, mulai Betul. memperhatikan istirahatnya. Betul. Ya semoga itu semua memang sejalan ya, Mas. Betul. Keren sih. Kita ngeliat bahwa big picture-nya sebenarnya bukan hanya lari, tapi olahraga in general, exercise gitu ya. Big picture-nya adalah bikin generasi Indonesia itu yang lebih sehat. Yep. Gitu. Dan sehat itu kan sebenarnya tidak hanya terpusat pada olahraga, tapi approach-nya itu lebih holistik. Holistik dalam artian kita mesti bisa manage nutritionnya, kita mesti bisa manage stress levelnya, managing stress, dan exercise tentunya gitu. Mungkin sekarang masih di exercise, tapi kedepannya pasti kita pengen orang-orang itu punya pemahaman bahwa untuk hidup sehat itu harus holistik gitu. Iya, betul. Senang lagi sekarang emang lagi hype-hypenya banget. Seru banget sebenarnya. sekarang. Iya. Seru banget. Sebenarnya pengen banget tuh ngulik-ngulik itu semua nanti ya sama Mas Distra soal itu. Terus sekarang nih Run Hood, Run Hood sekarang sudah jalan. Ya. Sekarang ini aku dengar-dengar sih Mas Distra Atletica Company. Itu apa lagi? Atletica Company itu sebenarnya sebuah marketing agency, dan strategic agency yang dimana fokusnya itu ke olahraga. Oke. Gitu. Kalau tadi kan mungkin aku bilang olahraga ini sudah menjadi industri. Yep. Gitu kan, karena orang yang berolahraga tuh udah sangat banyak, dan tentu untuk bisa menjadi sebuah industri kita butuh bantuan dari brand, sponsor gitu, untuk masuk juga mensupport teman-teman kita yang punya interest di olahraga ini. Nah, challenge-nya adalah banyak brand atau sponsors itu yang tidak mengerti apa sih kebutuhannya para pelaku olahraga. Gitu. Makanya
Athletica Company ini sebagai strategic dan marketing agency, kita coba bantu fasilitasi brand-brand sama sponsors untuk bisa mengerti lebih jauh atau mengenal lebih dekat siapa sih orang-orang yang suka olahraga ini gitu. Jadi kita bantu connect antara sponsor, brand dengan pelaku olahraganya gitu. Oh gitu. Tapi berarti itu juga yang bikin sekarang emang hype-nya jadi makin. Betul. Misalnya kalau dulu sih seingatku ya, kalau nyari dulu olahraga aku juga bukan lari, futsal. Ya. Terus aku nyari sepatu ya udah nyari-nyari aja. Terus kayaknya ya udah aku harus nyari sendiri dan tanpa tahu cuma warnanya bagus. Ini kayak Betul. cocok nih kita pakai. Betul. Nah, sementara sekarang kayak lari ini untuk connect ke brand, ada event. Yes. Ada ya trial shoes atau Betul. apapun itu. Betul. Dan di media-media lari juga banyak sharing tentang apa sih manfaatnya sepatu ini, Yes. ini gunanya buat apa. Itu berarti ya. Betul. Yang Ya di strategi targetnya. apapun yang berkaitan dengan strategi dan marketing di dunia olahraga itu kita coba bantu lah. Oke. Masih fokus di lari atau seluruh olahraga? Sudah lari tetap jadi core kita karena kita berangkatnya dari olahraga ini, tapi kita sekarang udah mulai ke tenis, udah mulai ke olahraga lain juga. Iya ya. Tenis juga lagi hype sekali ya Tenis sekarang. lagi banyak yang pelakunya. Banyak banget pelakunya. Kalau sepeda? Kalau sepeda kita pernah bantu, tapi memang fokus kita kalau ngomongin endurance sports, kita sekarang masih di lari dulu sih. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa bantu brand-brand atau sponsors yang memang ke arah sepeda gitu. Oke. Kalau lari itu orang tuh lebih suka misalnya sepatu kah Iya. atau baju kah? Apa sih sebenarnya yang dilihat orang tuh? Tentu entry point-nya dari peralatan yang paling mendasar gitu ya, yaitu sepatu. Oke. Gitu. Dari sepatu itu pun juga banyak selections-nya kan. Decision making mereka bisa dari price, bisa dari style, bisa dari function gitu. Itu kita bisa bantu edukasi sih. Nah, dari sepatu udah mulai nih ketika kita ngomongin level advance lagi, mereka udah mulai masuk tertarik ke jam. Oh, iya. Jam terus masuk ke heart rate monitor. Yes. Heart rate monitor masuk Banyak lagi ke sekali. nutrition, ke gel segala macam. Jadi ekosistemnya tuh luas banget sih sebenarnya olahraga Iya ini. ya. Ternyata seluas itu ya. Yang bisa dikulik gitu. Sepatu aja bener-bener macem-macem. Betul. Dan justru aku sih makasih banget sama media-media yang membahas sepatu. Karena kan kita kalau lihat kayak, bagus nih warnanya. Tapi kalau kita pakai terus ternyata sepatu itu nggak cocok nih kalau kita Yeah. pakai sehari-hari. Betul. Nah, edukasi itu yang penting banget ya. Betul. Kalau baju oke lah, terserah deh kalau mau pilih. Ya. Sepatu hal-hal yang memang impact ke badan kita Betul. itu emang harus diedukasi dan ya orang harus paham itu sebelum Betul. beli. Ya. Betul. Gitu. Nah, sebelumnya balik lagi deh ke Ranhut. Ya. Berarti dari 2015 sampai sekarang, udah lama banget ya. Udah hampir berapa? 9 tahun berarti 9 ya tahun. Ranhut ya. Suka dukanya apa tuh? Suka dukanya. Sukanya sih sebenarnya karena memang misi awalnya kita pengen inspire orang untuk lari gitu ya. Mungkin yang paling suka ketika adalah kita bisa melihat orang yang tadinya tidak lari sampai akhirnya sekarang bisa lari gitu. Jadi mungkin bisa mendengar feedback orang yang Ranhut, thank you so much karena sekarang gue jadi lari dan sebenarnya lari itu mengubah hidup gue gitu. Gue ada satu cerita yang menurut gue pribadi itu berkesan banget lah ya. Tadi kan lo cerita lo ikut Pokari kan. Jadi pas Pokari itu gue ngeliput. Ya. Gue ngeliput, gue naik motor lah dengan driver orang lokal. Oke. Driver ini bukan pelari sama sekali, gitu ya. Tapi waktu itu dia ngikutin gue terus ke seluruh rute Pokari, sambil kita muter-muter, ngeliat rute, ngeliat pelarinya, terus gue coba ceritain apa sih yang gue lakuin gitu ya. Sampai akhirnya 1 tahun kemudian, out of the blue ya, dia DM gue, Mas Distra, ini gue driver yang waktu itu nganterin lo Pokari. Astaga. Itu thank you so much Mas, karena gue ngeliat eventnya, terus karena lo sharing-sharing, gue sekarang jadi lari rutin. Oh my god. Gitu. Jadi buat gue itu mungkin jadi emotional takeaways yang gue dapet dari industri ini sih. Bisa ngeliat orang yang tadinya tidak lari jadi bisa hidup lebih sehat, dan melihat lari itu jadi sebuah perubahan dalam hidupnya itu yang menurut gue berkesan banget. Wow. Ya ampun. Gila. Itu oke banget, maksudnya lari dari yang buat diri sendiri tadinya ya, Iya. Mas Distra.
terus habis itu ya mungkin kepikiran untuk bisnis dan sebagainya, dan ternyata impact secara personal nih ke orang-orang sekitar. Bener. Ya emang bener sih, emang dulu Mas Randut sangat menginfluence aku Terima pun juga kasih. thank you banget dulu banyak influence-nya. Dan ya harapannya juga memang seperti itu ya, kita pun juga per masing-masing individu yang sekarang lari bisa influence sekitar, jadi makin banyak nantinya ya. Gila, tapi itu sedih, seneng, Itu terharu sedih. banget sih. Itu sedih, terharu lah, terharu. Terharu banget. Dukanya apa ya? Kayaknya sejauh ini mungkin dukanya, tapi dukanya lebih ke arah yang positif gitu ya. Pas pandemi kemarin, it's a tough situation kan buat semua orang, semua bisnis gitu. Waktu itu ya kita mencoba sebisa mungkin untuk tidak mengurangi kapasitas tim lah, gitu. Dan kita coba cari cara sampai akhirnya kita menemukan sistem di mana kita tidak akan mengurangi kapasitas tim, tapi memang ada kompensasi sedikit, gitu ya. Akhirnya tim itu mereka sangat percaya dengan value Ranhood gitu, sampai akhirnya let's stick together through this tough times. Akhirnya ya udah nggak ada yang keluar dari company, kita stick together as a team sampai akhirnya kita bisa ngelewatin si COVID-nya itu. COVID-nya bareng-bareng, abis itu sekarang kita lanjut lagi bisnis. Ya ampun. Iya sih, itu tough situation. Terus ternyata semua tim ya masih satu hati gitu, masih satu dream semuanya kan. Bener. Dan sekarang malah ternyata industrinya sekarang berkembang banget. Yes. Gitu. Ya ampun, ya duka tapi jadi senang juga ya sekarang. Terharu banget. Kok banyak jadi cerita terharu gini sih Mas Disra. Karena udah sangat terharu nih, kayaknya sekarang saatnya kita masuk ke sesi water break. Oke, Mas Disra, sekarang kita masuk sesi water break, di mana sesinya adalah aku akan bertanya, Mas Disra menjawab. Sebenarnya dari tadi juga kayak gitu sih. Tapi ini pertanyaan secara cepat. Aku akan kasih dua pilihan, Mas Disra jawab salah satu secara cepat. Alasannya kenapa nanti boleh disampaikan. Oke. Ready ya? Ready. Oke, pertanyaan pertama. Lari pagi atau lari malam? Pagi. Kenapa? Karena gue ngerasa abis bangun itu kayaknya pengen langsung gerak gitu. Dan udaranya menurut gue lebih enak pagi-pagi. Ya, untuk kami yang di Jakarta memang betul ya. Lebih enak pagi-pagi daripada malam. Next, pertanyaannya adalah lari atau sepedaan? Lari. Iya. Udah jelas. Ini lagi. Oke, itu nggak perlu dijelasin ya kenapa. Jadi udah tahu. Yang ketiga, lari di dalam negeri atau luar negeri? Tough questions. Dalam negeri. Kenapa? Indonesia tuh indah banget, luas banget, banyak banget yang kita belum explore, tapi kita udah mau buru-buru ke luar negeri sebenarnya. Luar negeri enak, udaranya enak banget, tapi kalau ngeliat pemandangan selalu gue ngeliat Indonesia itu yang paling indah sih. Wah, that's why sekarang trail ya. Yes. Bener-bener lihat pemandangan dari atas. Oke. Next, suka posting aplikasi Strava atau foto saat lari? Strava. Gitu, karena gue suka nulis, jadi gue ngeliat Strava itu kayak diary gue lah. Jadi Strava gue tuh sebenarnya tulisannya agak panjang-panjang, karena gue ngeliatnya Strava itu jadi kayak diary gue. Iya sih, sebenarnya kayak aku juga kadang suka pengen banget tuh nulis-nulis kayak lari kali ini apa sih impact di kita, terus kayak apa yang kita feel saat lari gitu kan. Ya, benar juga ya, bisa jadi kayak apa ya, jurnal kita. Oke. Thank you inspirasinya Mas. Jadi inspirasi. Next, apa event lari favorit Mas Disra dan alasannya apa? Event lari favorit yang pernah gue lariin ya? Aduh, event lari itu sebenarnya gue suka Bali. Bali karena ada 3 sebenarnya ya. Kalau boleh, Bali karena orang-orangnya, ciringnya itu menarik banget, dan kalau ke Bali tuh moodnya tuh runcation lah, running and vacation gitu ya. Padahal jalurnya. Yang kedua Borobudur. Borobudur gue ngelihat perkembangannya dari Borobudur Marathon yang 2018 sampai sekarang mereka konsisten sekali, dan gue suka bagaimana mereka giving back to the community-nya. Gitu, dari yang dulu mungkin
masih belum tertata infrastrukturnya sampai sekarang bisa jadi Magelang yang maju Oh, gitu. itu impact from lari. Itu juga impact lagi. dari lari. Itu impact dari lari. Terus yang ketiga tentu di Jakarta. Jakarta Oke. hometown. Hometown. Karena satu kayaknya Jakarta tuh selalu punya sweet spot tersendiri buat hati gua gitu ya. Walaupun banyak orang yang bilang aduh lari di Jakarta gak enak banget, Yap. polusinya segala macam, cuman ada sesuatu dari Jakarta dan orang-orangnya itu yang bikin gua merasa ya memang seperti di rumah gitu. Yes. Bener sih ya. Ini padahal tiap saat selalu ada keluhan-keluhan tentang Jakarta, polusi lah, jalanan Bener. ini itu. Tapi yang lari lihat masih Iya. banyak. Minggu itu jadi hari yang paling gue tunggu lah kalau gue lagi di Oh, Jakarta. iya. Gitu. Oh iya, benar. CFD itu selalu CFD selalu jadi CFD dan ritualnya jadi sesuatu yang paling ditunggu. bener. Walaupun bikin emosi juga kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Aduh. Oke, nih Mas Disra tadi lari, sekarang ada bisnisnya. Aku mau Ya. bertanya sedikit. Mm-mm. Kalau review produk Mm-mm. itu prefer jujur atau nyenengin klien? Pasti jujur. Oh, pasti Kalau jujur. gue ya, Yes. gue pasti jujur. Bagus. Lebih prefer jujur. Karena ya kayak tadi gue bilang we are in the business of inspiring people to run gitu ya. Jangan sampai orang dapat nilai atau informasi yang salah lah dari mulut kita gitu. Ya, super influencing ya, inspiring sekali. Oke, sudah selesai pertanyaan untuk water break. Thank you Mas Disra. Mantap. Kita minum Sudah dulu. bisa bernafas kembali. Oke Mas Disra, sekarang kita masuk segmen kedua. Ya. Yeah, tadi udah water break. Ya. Tadi habis Running Rage, Runhood, Adalika Company. Mm-mm. Terus saat ini sebenarnya aku suka dengar soal One Track Mind. Yes. Itu apa lagi sih? One Track Mind itu sebenarnya guided running group Mhm. yang memang diinisiasi oleh gue gitu. Karena gue ngeliat industri lari ini berkembang cepat sekali gitu kan. Yep. Makin banyak orang yang terjun ke industri lari, ke olahraga lari, dan ini harus dibarengi dengan edukasi yang juga sama cepatnya gitu. Oke. Edukasi dari teknik, tapi yang menurut gue juga sama pentingnya adalah edukasi dari segi bagaimana approach kita, mindset kita terhadap olahraga ini gitu. Oke. Nah, One Track Mind ini mengambil posisi menemani pelari-pelari dengan mindset yang tepat gitu terhadap olahraga Oke. gitu. Karena tadi kan Tania juga sempat bilang kalau banyak yang olahraga lari, terus banyak yang langsung beli sepatu, Yes. terus sepatunya mungkin belum tentu cocok, atau misalnya baru mulai lari tapi udah masuk ke distance yang sangat jauh gitu kan. Itu yang sebenarnya kita coba bantu meluruskan lah gitu. Makanya sebenarnya nama One Track Mind itu sebutan buat gua pada mereka yang punya fokus dan goal. Mereka ibaratnya kayak one track itu kan kayak rel kereta ya. Yep. Satu aja gitu kan. Kalau ada distraction di kiri kanan, mereka tetap di jalurnya gitu, one track. Nah, mindnya itu sebenarnya dari kata mindfulness gitu. Mereka bisa sadar terhadap decision mereka sendiri, bukan dari decision atau distraction orang lain gitu. Makanya namanya one track mind. Oke, soalnya aku kan pernah ikut kan dulu beberapa kali sesinya. Approach-nya beda, maksudnya biasanya kalau aku datang misalnya untuk speed session kayak wah hari ini mau ugal-ugalan nih, Yeah. mau apa nih, pokoknya kayak ya udahlah pokoknya secepat-cepatnya lari Yeah. dan sebagainya, pokoknya selesai juga ya happy dengan hasilnya bisa sekencang apa. Yeah. Tapi kan approach-nya beda ya. Betul. Ternyata kayak oh kita lihat lagi hari ini tuh kita lagi inginnya seperti apa, Betul. terus semua dibagi-bagi groupingnya tuh kayak oh smooth sekali dan Yeah. terakhirnya kita harus lebih mindful. Itu oke banget, kayak bikin kita itu nggak rushing doang nih. Yes. Kita perlu ada pause-nya juga, Yeah. mikir apa lagi sebenarnya, kontemplasi. Kontemplasi, Ya, betul. gitu. Yes. Karena lari itu bisa jadi jurang yang sangat dalam ketika kita menggunakan lari itu untuk memuaskan ego kita sendiri. Yep. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, lari itu sebenarnya untuk kita connect dengan diri kita sendiri kan. Yes. Untuk tahu badan kita tuh lagi butuhnya apa sih, badan kita tuh udah sampai mana sih kapasitasnya. Dan itu sebenarnya decision yang harus kita punya
dengan diri kita sendiri, bukan orang lain yang impose the idea of you need to be something, you need to be a person segala macam gitu. Betul. Hmm. Thank you Mas Disra. Itu benar-benar oke banget. Terus saya bikin aku pun juga ngerasa aku harus nge-pause juga nih. Ya. Terlalu banyak nih pengennya ikut race ini, pengen ikut ini itu. Terlalu banyak Yes. mau itu Iya. salah satu keyword yang kita pengen coba battle lah. Iya. Gitu. Karena Indonesia ini di periode dimana hampir banyak sekali olahraga baru yang masuk. Kita ngelihat lari, kita ngelihat slow pitch, kita Iya. ngelihat tenis, kita ngelihat paddle, kita ngelihat segala Padahal iya macam. benar sekarang. Buat kita yang suka olahraga, kita jadi pengen semuanya gitu kan. Abundance itu yang sebenarnya bisa jadi bumerang balik ke kita. Kalau kita mau coba semuanya, ya tentu pasti ada limitasinya ke dalam physicalities kita gitu Yep. kan. Makanya gue selalu bilang pick one sports or pick two sports yang lo bisa lakuin, dan olahraga itu complement each other, bukan yang satunya misalnya gerakannya ke depan, satunya lagi eksplosif gitu kan. Yeah. Nah takutnya jadi cedera gitu, riskan Saya. untuk cedera gitu. Makanya itu sebenarnya approach seperti itu yang gue tekankan di One Track Mind sih. Kalau untuk technicalities kita udah cukup banyak coach di Indonesia dan coachnya sangat kompeten sekali. Cuman gue rasa dari segi mindset itu yang kita harus sama-sama untuk meluruskan lah. Oke. Thank you loh Mas Disra itu. Nah, tadi kan terlalu banyak mau. Terlalu banyak mau nggak cuma ikut race atau ikut lari apa. Betul. Nah, gear juga nih ya. Betul. Gimana sih supaya pelari-pelari itu nggak FOMO ngeliat kayaknya sepatu itu bagus terus semua langsung beli ini beli itu. Kayaknya jam yang kayak gini oke, kayak gitu. Apa sih sebenarnya kita itu harus lihat dari media yang seperti apa sih? Pertama gini, kalau menurut Golden Circle-nya Seth Godin gitu ya, seorang marketer terkenal. Jadi kita mesti tahu the why, the motivations-nya dulu, lalu how-nya sama what-nya. Kadang-kadang kalau kita terekspos dengan banyak produk, services segala macam, kita jadi fokus cuman the what-nya doang nih. Kita cuman mau end goal-nya doang, tapi kita nggak sadar kita tuh sebenarnya maunya apa sih, motivasi kita tuh apa sih gitu. Kalau kita bisa datang dari motivasi terdalam dulu, lalu kita cari cara untuk fulfill itu dan kita cari alat untuk fulfill itu, kita jadi tahu bisa lebih terarah gerakan kita tuh mau kemana gitu. Contohnya gini, misalnya carbon plate shoes baru keluar nih, wah gila, gue pengen beli right here right now gitu kan. New colorway. Bener, jadinya kita jadi impulsif. Tapi kalau kita step back sedikit, kita coba tanya lagi why-nya tuh apa sih, kenapa sih gue pengen beli sepatu itu, penting gak sih, apakah ini want atau need gitu kan. Kadang-kadang orang maunya ya ini want doang, tapi needs kita sebenarnya nggak di situ. Makanya kita perlu step back, be mindful apa yang kita mau, sampai akhirnya we make decision, is this the right product for me or not. Yes. Wow, bener. Iya ya, karena sekarang kan even media sosial thank you banget buat semua informasinya, tapi pun sekarang harus balik lagi karena banyak banget informasi. Kita lihat lagi kita butuhnya apa. Jadi kita batasin apa yang kita lihat, apa yang kita mau beli gitu kan. Betul, distractionsnya sekarang banyak banget. Nah, ada yang bilang nih saat ini kan olahraga lari itu bukan olahraga yang murah lagi ya, karena gearnya mahal. Gimana menurut Mas Disra? Balik lagi sih, sebenarnya di satu sisi gue setuju dengan berkembangnya industri ini, dengan makin banyaknya brand yang masuk, dengan olahraga itu bisa jadi sebuah revenue streams gitu ya, bagi banyak pihak. Tentu marketing pasti akan berjalan, gitu. Dan ketika marketing itu berjalan, orang jadi mulai pudar tuh mana yang benar-benar gue butuhin, mana yang sebenarnya gue nggak butuh tapi dipush sama industri, gitu. Ya itu lagi sih, balik lagi, bisa jadi olahraga yang sangat mahal, bisa jadi olahraga yang sangat murah. Balik lagi kita ke motivasinya yang paling dalam tuh mau apa sih, gitu. Makanya the mindfulness approach itu gue rasa jadi skill yang
penting banget, nggak cuma di olahraga ya, tapi di aspek kehidupan yang lain juga. Iya ya. Sebenarnya kayak kita lari mau pakai kaos rumah boleh, mau pakai kaos yang aero juga boleh kan? Betul, betul, Tergantung betul. balik lagi kita maunya seperti apa ya. Betul, betul, betul. Beli sepatu karena kita mau race, oke. Ya. Kalau ternyata kita emang gak ada race, ya udah pakai yang biasa-biasa aja Yes. juga nggak masalah. Yes. Iya. Gitu. Itu perlu banget. Oke, nih terakhir nih Mas Disra. Tips buat para pelari yang akan ikut lomba lari. Entah itu 5K, 10K, maraton. Or maybe kalau mereka ingin join ultra atau apapun itu, apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan selain persiapan fisik mereka? Pertama mungkin lebih ke self assess dulu kali ya. Bisa menilai diri sendiri tuh sekarang gue lagi di tahap yang mana sih, fitness level gue itu di mana sih. Jangan sampai kita cuma ngikut karena temen ngajak race 10K, Gila, padahal kita mungkin baru paling jauh aja lari 2 kilo 3 kilo gitu kan. Habis punya self assess, terus kita bisa petain kita punya komitmen untuk latihan gitu. Karena if you fail to prepare to fail gitu kan, ada banyak orang yang bilang. Kita punya waktu untuk latihan itu bisa latihan fisik, tapi yang terutama, do we have time to rest and recovery? Karena banyak orang yang mikirnya ya udah gue punya waktu buat latihan, tapi tanpa dia sadarin gue nggak punya waktu sebenarnya buat tidur. Tidur gue cuma 4 jam 5 jam gitu kan. Justru sebenarnya sleep and recovery itu yang paling penting gitu. Habis itu lo bisa jaga nutrition lo nggak? Mungkin kita hidup di Indonesia yang sangat dekat dengan nasi dan gorengan gitu ya. Yes. Mungkin nggak harus bisa langsung drastis ke langsung ganti pola makan hidup sehat gitu. Cuman gimana cara kita bisa ngurangin bit by bit lah. Mungkin dari yang tadinya 3 kali sehari makan gorengan, betul. terus dikurangin jadi 2 gitu kan. Main micro steps lah, baby steps gitu. Terus progressive overload gitu. Jadi dalam artian kalau misalnya memang lo mau goalnya adalah lari 10K, coba untuk misalnya lari 3 kilo dengan nyaman, 3 kilo dengan nyaman, baru naik ke misalnya 5 kilo dengan nyaman. Habis itu recovery juga yang bagus. Habis itu baru nanti ya udah secara natural lo akan bisa lari 10 kilo. Oke. Ya benar ya, kita harus self assess. Sama tadi benar sih, diingetin untuk rest. Yes. Punya waktu buat lari, tapi ingat sehari-hari kayak kerja 8 jam, kapan kita istirahatnya? Betul. Belum lagi social life dan sebagainya. Bener, ya kan. Banyak aspek yang di luar lari yang sebenarnya kita juga perlu ambil lah, perlu pegang gitu. Jangan sampai ya kita fokus ke satu doang, tapi aspek-aspek yang lainnya, kehidupan yang lainnya juga dibiarkan gitu. Bener. Itu dia, itu komitmen. Perlu komitmen juga ya. Nah, terakhir lagi deh Mas Disra. Yang banyak juga boleh. Gak apa ya, seru banget ini, banyak banget sebenarnya yang pengen dieksplor. Rencana ke depan bakal ada apa lagi sih selain kan tadi udah explore Run Hood, Atletica Company, terus tadi juga ada One Track Mind juga. Nah, untuk industri olahraga ini ke depannya bakal apa lagi yang mau dieksplor? Untuk industri olahraga ya, gue dan tim lah ya, kita selalu punya vision bahwa potensi olahraga Indonesia tuh masih sangat besar gitu ya. Cuman gimana caranya kita punya katalisator, penggerak sehingga potensi itu jadi terlihat lebih jelas. Ya kita main di industri lari, tapi gimana caranya apa yang kita lakukan sekarang itu bisa menginspirasi orang-orang untuk bergerak di olahraga lainnya sendiri gitu. Karena kita negara dengan populasi yang sangat besar, talent itu udah pasti nggak akan kekurangan kita dibandingkan dengan negara-negara yang populasi jauh lebih kecil gitu ya. Tapi gimana caranya populasi orang yang suka olahraga sehat itu bisa dimaksimalkan gitu. Jadi we have a big vision untuk Indonesia bisa menuju ke generasi emas dalam dunia olahraga gitu. Wah, setuju. Kemarin gue ngeliat kita sangat bangga dengan pencapaian timnas gitu ya, timnas sepak bola. Gimana caranya kebanggaan itu bisa direplicate ke olahraga lain. Karena gue yakin banget
dengan industri yang sekarang jauh lebih berkembang, Indonesia bisa sangat mungkin untuk mendominasi di Olimpiade. Iya banget. Sekarang aja maksudnya dari lari yang udah se-hype ini, sekarang semua jadi memperhatikan kan siapa aja nih atlet-atlet kita yang turun. Betul. Kayak gitu-gitu kayak. Jadi semua olahraga pun sebenarnya juga agak terimpact ya. Betul. Oh, badminton mungkin iya ya dari dulu, tapi Betul. sekarang kayak pelan-pelan lah semua olahraga mulai kelihatan. Oh siapa sih atletnya kita? Betul. Ya, terus Betul. ternyata kita dukung lah gitu. Betul. Dan itu juga untuk atlet pasti juga senang ya, mereka akhirnya ada yang merhatiin juga nih ternyata, apalagi negaranya sendiri. Betul. Kita pengen atlet atau calon atlet itu bangga dengan apa yang mereka lakukan, karena ketika mereka punya that kind of pride, that sense of pride, pasti mereka akan melakukan yang terbaik, dan ketika mereka melakukan yang terbaik pasti negara juga akan turut bangga. Aduh, sangat inspiratif sekali. Thank you loh Mas Distra. Thank you, banyak Dan. banget yang udah di-share, dan ini sebenarnya pertanyaan aku pribadinya banyak banget nih kesini nih kayak wow, ternyata segitunya dari cuman dreams yang sendiri dan sekarang bisa inspiring sekitar. Ya. Mas Distra terus berkarya pokoknya. Terima terus kasih. menginspirasi semua warga-wargi di Indonesia dan malah bisa seluruh dunia lah ya. Yes. Karena kan ini sudah media yang bisa diakses dari mana aja gitu kan Betul. ya. Wah, oke deh. Thank you ya for Mas the time, Distra. Dan. Thank you. Thank you banget sudah ngobrol-ngobrol di sini di Easy Pace. Kita ngobrol-ngobrol santai karena namanya kita Easy Pace. Ya. Kita nggak ada yang intervalan. Semoga santai-santai seperti ini obrolan kita itu bisa menginspirasi para wargi. Dan juga untuk para wargi, jangan lupa untuk dengerin terus, tunggu kami Easy Pace di channel YouTube dan Spotify Dashboards. Itu aja obrolan kami hari ini. See you. Bye-bye. Bye-bye.